Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan gua mau bahas Oppo A52. Udah gua unboxing minggu kemarin, lu bisa lihat video unboxingnya. Dan ya, sesuai janji gua cuma pakai sekitar 3-4 hari, nggak lebih. Kemudian langsung bikin video review ini buat kalian semua. Nah, mohon maaf, gua nggak bisa review jangka panjangnya. Karena ya toh di komentar banyak juga kalian yang udah nggak sabar pengen tahu pendapat gue tentang Oppo A52 ini. Jadi ya gue bikin quick review aja lah, review pengalaman pakai yang cukup singkat. Sebelum kita mulai rinci satu persatu reviewnya, gue mau kasih tahu sesuatu hal yang menurut gue penting buat kalian simak. Ya, ada yang komentar, desain Oppo A52 ini kok sama percis dengan Oppo A92 ya? Ya betul, sama percis. Dan menurut tebakan gua, Oppo A52 ini dibikin kembar sama Oppo A92. Jadi kembarannya. Hal ini Nes, ini mirip sama ketika tahun kemarin Oppo buat A9 2020 dengan A5 2020. Itu desainnya sama, speknya juga hampir semuanya sama persis, cuma beda di besaran RAM dan juga di megapiksel kamera belakang. Sisanya sama. Nah, begitupun dengan A52 dan juga Oppo A92. Itu dari desain sampai spek semuanya hampir mirip kecuali RAM sama kamera belakang. Kemudian Oppo A52 ini dijual 3 juta pas, 2.999.000, sedangkan si Oppo A92 yang gue lihat harga SRP, harga resminya itu 4,2 juta. 4.199.000. Ya mungkin kalian bisa dapetin di toko-toko online atau di counter-counter bisa lebih murah dari harga SRP. Tapi ya kita patokan sama harga yang diresmikan atau diumumkan oleh Oppo. 4,2 berbanding 3 juta. Bedanya 1,2 juta rupiah loh. Nggak worth it gitu. Karena dari A52 ke A92 nambahnya cuma di RAM jadi 8GB dan kamera belakang jadi 48 megapiksel. Tok itu doang. Chipset sama, layar sama, dual speakernya sama, segala macem, sampai chargernya juga sama percis. Bahkan warna backcase-nya itu yang dipilih juga sama percis. Untuk itu, di awal video langsung gue bilang, Oppo A92 menurut gue nggak worth it. Dan paling worth it untuk beli Oppo adalah ya ini, si Oppo A52. Jadi kesimpulannya udah gue kasih tahu di awal ya, Nets. Nanti kita jelasin lebih rinci lagi. Oppo A52 ini menurut gue udah paling worth it buat lu yang lagi nyari Oppo, baik dari segi harga maupun spesifikasi yang lu dapat. Kenapa sih kok Oppo ngeluarin HP dengan spek yang mirip tapi dengan harga yang jauh? Bahkan Oppo A52 ini lebih murah daripada Oppo A31 versi 6GB. Dimana Oppo A31 kita tahu, udah pernah gue bahas dan kurang suka sama HP itu karena ya chipsetnya masih P35 Helio dengan harga 3,3 juta. Mentang-mentang bawa RAM 6GB sama ROM 128GB gitu. Lebih murah A52, 3 juta dapat Snapdragon 665 gitu. Plus layar yang udah Full HD, sedangkan A31 ya gitu. Kameranya juga ketinggalan lah. Kenapa Oppo bikin ngeluarin HP dengan sesuatu yang membingungkan menurut gua. Jadi ngapain ada A31 dengan harga semahal itu, sedangkan dia punya A52 yang lebih murah dan lebih bagus speknya. Ini kan matiin pasarnya. Ternyata kalau gua amati 1 tahun ke belakang, Oppo menurut gua punya 2 jalur pemasaran atau jalur distribusi. Yang satu itu jalur offline seperti yang normal-normal aja. Jadi dia sebar ke berbagai distributornya, ke agen, kemudian ke toko-toko baik itu official atau retailer-retailer lain kayak misalnya Erafone dan lain sebagainya. Itu yang toko offline. Terakhir gua chattingan sama sales Oppo di Erafone, salah satu Erafone di Jakarta. Itu gua tanya, apa sih HP Oppo keluaran terbaru 2020? Dan mereka kasih brosurnya. Kayak gini kira-kira brosurnya, dan yang gue lihat di brosur Erafone tersebut, Oppo secara offline melalui sales Oppo itu, melalui promotor-promotor Oppo, dia hanya menjual Oppo A12, Oppo A31, Oppo A92 yang terbaru itu, kemudian Oppo Reno 3, Reno 3 Pro, lalu Find X2 dan Find X2 Pro. Nah, hanya itu doang gitu listnya yang keluar di 2020 yang mereka jual. Jadi artinya di promotor-promotor Oppo atau di sales Oppo yang secara offline itu ada yang hilang. Kemana gitu? Oppo A52 sama satu lagi ada Oppo A91. Sementara kita semua, apalagi kalian yang doyan nontonin video-video gadget, tahu Oppo ngeluarin A52 dan juga ngeluarin A91 juga. Nah, di mana kedua produk itu? Ternyata kedua produk itu menurut gua itu dipasarkan dengan cara yang berbeda dengan lini Oppo yang lainnya. A52 dan A91 itu dijual secara online. Jadi khusus online saja. Maksudnya apa? Jadi dijual Oppo secara langsung melalui official Oppo-nya, melalui otoritas Oppo-nya sendiri di pusatnya, langsung ke bekerja sama dengan salah satu atau banyak toko online.
Contohnya yang gue temuin adalah di Tokopedia dan juga di Akulaku. Mungkin ada e-commerce lainnya yang kerjasama sama Oppo. Jadi langsung dari pabrik Oppo-nya dijual melalui e-commerce tersebut. Tidak melalui jalur distribusi yang biasanya disebar ke toko-toko offline. Nah itu. Maka dari itu kenapa bisa Oppo A52 harganya lebih murah tapi speknya lebih bagus. Karena kalau dengan jual langsung ke online kayak gitu mungkin sama kayak nantinya jadi kayak Xiaomi atau kayak Realme yang dulu juga jualnya melalui flash sale dan melalui online sebelum akhirnya terjun ke offline. Jadi Oppo nggak perlu keluar duit banyak buat launching yang mewah. Kita tahu A52 sama sekali nggak di launching yang seperti HP Oppo yang lainnya. Nggak perlu bayar artis buat brand ambassador. Ya, A92 pakai Raisa, gue tahu. Kemudian nggak perlu juga bayar promotor-promotor atau sales-sales yang disebar ke toko-toko sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan itu budgetnya kan lumayan tinggi untuk promosi seperti itu. Jadi itulah kenapa Oppo A52 bisa lebih murah dari A92 dan bahkan A31. Sementara speknya lebih bagus dari A31. Jadi itu, dia bisa menekan budget dengan bikin online. Buktinya apa? Lihat aja sendiri Tokopedia, mungkin linknya nanti gue kasih di deskripsi di bawah. Seperti ini screenshotannya, dan di situ jelas itu official store-nya Oppo di Tokopedia ya. Jadi bukan counter biasa atau bukan penjual biasa, itu official. Dan dia bilang itu special edition, special online edition. Jadi khusus hanya dijual online. Hal ini udah gue lihat dari tahun kemarin di mana Oppo saat itu ngeluarin Oppo K3. Kalau kalian ingat, Oppo K3 punya bentukan atau punya fitur yang sama kayak Oppo F11 Pro, sedangkan harganya jauh lebih murah dari Oppo F11 Pro. Dan ternyata Oppo K3 adalah online edition, hanya bisa dibeli di online, jadi nggak ada di Oppo Store yang offline gitu. Nah terus ada lagi nih yang tanya dari kalian nih, kayak gini nih, kata siapa di counter-counter nggak ada tuh katanya. Gini ya bang, sorry, istri gua itu mantan pengusaha counter HP di salah satu mall di Jabodetabek. Ya dia punya kayak counter kecil-kecilan gitu yang dia jual handphone. Sebagai pengusaha counter dia akan cari tahu HP apa yang lagi dibutuhin sama konsumennya. Jadi biasanya emang ada yang nanya dan segala macam. Dan karena A52 ini lagi dicari, gue yakin kalau jadi dia pasti akan nyari A52. Jikalau dia nggak nemu ke agen-agen Oppo atau ke promotor-promotor Oppo yang biasa dia belanja Oppo, karena memang itu tidak ada di offline, dia akan beli sendiri ke online gitu. Misalnya dia beli ke Tokopedia, misalnya dia beli ke Shopee, Lazada dan segala macamnya. Dengan begitu, maksudnya dari distribusi online dari Oppo adalah dari pusatnya. Jadi dari pusatnya Oppo menentukan bahwa Oppo A52 ini adalah special online edition. Makanya ditulis seperti itu. Jadi dari Oppo-nya hanya keluar melalui jalur online. Perihal nantinya akan ditemui di counter atau tidak di counter-counter offline, bisa lu temuin di ITC, PGC, WTC dan segala macam lah. Pokoknya di counter-counter HP biasa itu perihal lain bos. Bisa jadi emang tukang counternya yang belanja di jalur online Oppo, karena memang ketika dia belanja ke promotornya Oppo atau sales-salesnya Oppo itu nggak ada di distribusi Oppo yang offline tuh nggak ada, karena ini online edition itu loh. Ini gue harap teman-teman paham ya kenapa gue bahas ini di awal dan menghabiskan durasi video ini mungkin hampir setengahnya. Jadi karena gue merasa ini penting dan kalian banyak banget yang nanya di video unboxing kemarin dan bingung gitu, nggak ngerti apa maksudnya online edition. Ada yang nanya kok nggak dijual offline, kapan sih dijual di counter-counter katanya. Terus masa Oppo K3 juga dulu lama-lama ada di counter, terus kata siapa nggak ada di counter gitu dan segala macamnya. Ya mana gua tahu. Oppo-nya sendiri yang bilang kayak gitu melalui toko-toko resminya, dibilang itu special online edition. Gua nggak tahu, gua bukan sales Oppo, gua bukan manajer, gua apalagi gua direkturnya Oppo. Jadi gua juga cuma konsumen, sama kayak kalian. Gua juga beli sendiri, gua beli Tokopedia sesuai yang ada di Instagramnya dipromosiin. Gua beli di Tokopedia pas flash sale-nya hari pertama, terus gua nungguin datang dan gua unboxing buat kalian semuanya. Ya mana gua tahu mau ke kontennya kapan, mungkin entah nanti kedepannya Oppo-nya berubah pikiran, gue nggak tahu. Jadi apa susahnya sih kalian juga ikutin gitu, gue kasih linknya di Tokopedia. Kalau emang minat sama A52 nggak ada salahnya kok beli online. Dan sekarang kayaknya orang belanja online udah nyaman-nyaman aja sih, apalagi lagi PSBB gini kan nggak bisa jalan-jalan di mall. Tapi masih banyak aja yang nanya di counternya kapan gitu. Oke. Itu online edition ya. Jadi A52 Oppo-nya sendiri yang bilang online edition, bukan gue loh ya. Dan gue juga emang belinya online. Dan gue cari di Erafone, gue tanya ke salesnya di Erafone, nggak ada Oppo A52. Itu, titik. Oke lanjut. Gue jabarkan kenapa Oppo A52 menurut gue bagus dan layak beli. Yang pertama dari sisi desain, ini desain yang 2020 banget. Bentukan kameranya kotak dengan desain bagian depan pakai tompel sih pastinya udah ngikutin tren banget ya. Oppo menyebutnya Neo Display. Bagus apa enggaknya ya menurut gue selera. Kalau tahun lalu desain begini masih sangat jarang. Tahun ini sih udah pasaran banget ya.
Dari build quality-nya depan udah pakai kaca, tapi gua nggak tahu Gorilla Glass apa enggak. Jadi nggak ada keterangannya baik di kardusnya maupun di website resmi Oppo ya. Di bagian belakang itu pakai plastik, udah berasa banget plastiknya. Terus di bagian frame juga plastik. Tapi sungguh, build quality-nya sama pemasangannya itu rapi dan cukup solid. Sampai-sampai awalnya gua nyangka ini frame-nya metal. Ternyata emang plastik karena pas gua taruh di ruangan ber-AC itu frame-nya nggak ikutan dingin. Biasanya kalau metal itu jadi dingin. Untuk fingerprint kini ada di bagian sisi dan fungsinya bagus, cepet banget. Gua suka sama desain fingerprint yang kayak gini nih. Ukurannya pas, nggak kecilan, nggak kegedean. Meski gue sebenarnya suka yang ukurannya lebih kecil ya, kayak Nova 5T contohnya. Tapi ini juga udah bagus sih. Bagian depan selain layar ada juga speaker kedua dan kamera tentu aja. Lu nggak salah dengar, speakernya ada dua. Itu stereo. Yang satu ada di bawah, yang satu lagi ada di atas menyatu sama earpiece. Kualitasnya keren banget. Udah gue cobain. Sayangnya emang nggak ada fitur Dolby Atmos kayak dulu di A5 atau A9 2020. Tapi nggak apa-apa lah, ini emang udah bagus kok suaranya. Untuk layarnya juga keren, tompelnya emang nggak kecil-kecil amat tapi ya bodo amat lah. Ntar juga lu akan terbiasa ketika memakainya. Layar jernih meski masih jenis LCD ya. Ya, di webnya ditulis TFT LCD. Tapi gue yakin ini setara IPS. Mungkin Oppo nggak mau nyebut IPS LCD karena males bayar hak cipta ke LG kali ya. Kidding bro. Tapi lihat sendiri deh, resolusinya Full HD loh. Nggak butak lagi kayak dulu di Oppo A5 2020 yang pakai HD biasa. Warnanya keren, pixelnya rapat dan padat. Kecerahannya sampai 480 nits yang nggak masalah dipakai buat outdoor. Buat layar gue nggak ada komplain sama sekali. Sekarang masalah performanya. HP ini bukan HP yang terbaik di kelasnya ya. Masih ada Redmi Note 8 Pro dan Realme 5 Pro yang punya chipset lebih ngebut. Namun Snapdragon 665 masih lebih baik dibanding Helio P35 yang ada di Oppo A31 bukan? Makanya untuk yang suka banget sama Oppo, gue sangat menganjurkan untuk beli A52 ini dibanding terjebak membeli Oppo A31 ya. Skor Antutu dapat segini nih. Wow, lumayan tinggi kan? Ini pakai Antutu versi 8.4. Namun sayangnya buat main PUBG Mobile masih sangat belum optimal. Settingannya cuma mentok di balance medium atau smooth high. Nggak nendang banget deh pokoknya. Kalau buat kalian yang sekedar main game untuk ngilangin jenuh, ini sih bisa-bisa aja dan masih enak kok. Tapi buat yang serius banget main game, lupakan aja buat beli A52 ini. Next, buat multitaskingnya, ini berasa nikmat menurut gua. Ternyata ColorOS 7 itu lebih asik dari versi sebelumnya. Lebih enteng menurut gua. RAM-nya juga memang tergolong besar sih, 6 GB. RAM besar, maka aktivitas sehari-hari jadi lancar dan nyaman. Kalau udah nyaman, pasti gua akan khilaf pasang banyak aplikasi dan simpen file banyak-banyak di HP ini. Tapi nggak usah khawatir karena memorinya gede banget, 128 GB. Kalau kurang, masih bisa ditambah micro SD dan slotnya terpisah pula, nggak hybrid. Memori segede ini sama kayak Samsung S20 Ultra yang harganya 20 juta itu loh. Yaelah, bercanda kali Sung. Oke, baterainya 5000 mAh, sadis. Dan selama gue pemakaian 3 hari, hampir 4 hari ini, itu gue baru ngecas sekali. Dan dalam sekali ngecas itu emang habis dalam 2 hari. Dan cukup lah, lumayan. Itu gue pakai dengan satu slot SIM aktif. Jadi nggak pakai dual SIM. Dan gue setting di mode yang balance. Kemudian pemakaiannya cuma untuk YouTube, sosial media, kemudian ngetes kamera, ngetes gaming, ngetes Antutu Score segala macam. Itu 2 hari baru habis. Dan asiknya, untuk ngecasnya, ini udah fast charging 18 watt. Dan ini peningkatan yang cukup bagus dibanding dulu A5 2020 yang ngecasnya lemot banget. Mungkin kalian yang tahun lalu mengeluh sama lambatnya pengecasan di Oppo A5 2020, mungkin kalian akan suka Oppo A52 ini. Ngecas dari 10-100% yang gue rasain itu sekitar 90-100 menitan. Dan itu cukup cepat untuk baterai 5000 mAh. Fitur-fiturnya cukup banyak, tapi brand HP lain masih ada yang lebih banyak. Oppo A52 ini nggak punya NFC, nggak punya infrared blaster, nggak punya LED notifikasi, nggak ada sertifikasi anti air. Tapi ya sensornya cukup lengkap. Kompas ada, giroskop ada, dan work saat main PUBG gironya. Fingerprint sama face unlock ada dan sama-sama cepetnya. USB on the go ada juga. Tapi reverse charging kayak jadiin Oppo A52 ini jadi powerbank tuh gue cobain nggak bisa net. Nggak ngecas tuh HP Redmi gue colokin. Fitur dari sisi software ya standar ColorOS 7 lah ya. Sama kayak di Reno 3, di Realme UI juga sama. Ada sidebar, ada dark mode, ada game space, dan asiknya ada Soul Loop juga yang biasanya hanya ada di Reno series.
Terakhir, gua komentarin kameranya deh. Oppo A52 punya kamera 12 megapiksel di belakang, plus 8 megapiksel ultra wide, plus 2 megapiksel something, dan plus 2 megapiksel lagi something. Gua nggak tahu yang 2 megapikselnya ini lensa apa sebetulnya. Kalau berdasarkan GSM Arena, 2 megapikselnya tuh makro dan depth sensor. Tapi sayangnya di web Oppo yang resmi itu nggak dijelasin apa. Yang jelas, mode makronya nggak bisa kita pencet sendiri secara manual alias harus nunggu AI-nya mendeteksi objek makro. Dan itu nggak asik banget. Nggak kayak di Realme 5 Pro atau X2 Pro yang pernah gue coba bisa pencet atau ada mode ultra makro. Di kamera depan ada 16 megapiksel dan ini peningkatan yang bagus dari dulu yang di A5 2020 hanya 8 megapiksel. Hasil kameranya bagus, tapi bukan yang terbaik karena masih banyak HP harga 3 juta yang lebih baik dari ini. Contohnya yaitu tadi Redmi Note 8 Pro. Tapi Oppo A52 ini cukup baik dan jauh lebih baik dari Oppo A31 yang gua pernah bahas dulu. Hasilnya juga saat siang sangat cakep dan malamnya juga punya night mode yang menurut gua kepake. Nih, lu lihat aja sendiri. Nah, di foto perbandingan tadi, Nets, ada yang gue bandingin sama Redmi Note 8 Pro. Iya emang. Emang bagusan Redmi, gue juga nggak menampik itu bagusan Oppo A52, enggak lah. Itu bagusan Redmi, tapi seenggaknya kenapa gue bandingkan seperti itu? Karena mereka harganya sama-sama 3 juta pas. Redmi Note 8 Pro malah lebih murah 100 ribu sekarang. Oppo A52 masih bisa ngikutin sedikit di bawah hasilnya Redmi Note 8 Pro. Jadi nggak jelek-jelek banget, makanya gue kasih perbandingan kayak gitu. Terus untuk video, HP ini bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps. Untuk Full HD 1080p-nya juga 30 fps. Tapi kalau pakai Full HD itu AIS atau misalnya Electronic Stabilizer-nya itu akan jalan dan hasilnya lebih stabil. Nggak istimewa-istimewa banget, tapi lumayan ada fitur video yang cukup kayak gini. Oke, kesimpulannya, HP ini worth it buat yang mencari HP Oppo. Buat kalian yang percaya sama brand Oppo dan suka sama kualitas dan pelayanan Oppo misalnya. Yang gue tahu emang service center Oppo tuh bagus. Gue pernah didemoin katanya cuma 1 jam ya. Bisa ada respon atas masalah yang lu berikan ke service center. Dan bahkan bisa selesai saat itu juga. Jadi wajar sekarang Oppo nomor 1 di Indonesia. Ya selain juga karena perjuangan para sales atau promotor Oppo yang sampai ke kampung-kampung itu selalu sukses buat ngajak orang pakai Oppo. Salut deh buat Oppo dan para promotornya. Nah itu, jadi Oppo A52 ini ya pantas dan worth it banget buat kalian miliki, buat kalian yang emang suka brand Oppo. Jadi Oppo A52 bukan yang terbaik di kelas 3 juta. Karena di kelas 3 juta gue masih memilih Redmi Note 8 Pro untuk jadi HP terbaik di kelas harga itu. Tapi ya itu tadi, menurut gue HP ini tujukan buat kalian yang harus banget punya Oppo. Karena emang kalian udah terbiasa sama Oppo, keluarga kalian pakai Oppo dan kalian sudah sangat puas dengan kualitas yang Oppo berikan. Sebagai brand sekarang yang penjualannya nomor 1 di Indonesia. Jadi itu, buat kalian yang penyuka Oppo, udah jangan ragu. Jangan milih-milih yang lain lagi, pilih aja Oppo A52. Jadi lupakan tuh Oppo A31, Oppo A92, dan juga mungkin Oppo A91 yang meskipun lebih bagus tapi lebih mahal kan. Oke Nets, semoga video kali ini berfaedah ya. Dan mohon maaf panjang banget karena tadi intronya terlalu panjang. Tapi gua rasa itu juga perlu gua sampaikan ke kalian. Dan semoga kalian bisa dapat sesuatu pengetahuan dengan menyaksikan video ini secara seksama. Silakan like, dislike silakan, subscribe juga silakan, bebas. Gua nggak pernah maksa kalian untuk subscribe. Suka-suka kalian mau pencet tombol like, dislike, subscribe, terserah. Tapi gue mohon dengan sangat dan gue minta bantuannya untuk share video ini ke teman kalian, ke sosial media. Karena dengan begitu kalian juga akan membantu channel Aldi Sodik ini untuk tetap ada dan tetap bikin video lagi buat kaliannya.
Jadi dukung terus channel ini dengan cara share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Dan terima kasih buat kalian yang selama ini udah nonton video ini, udah bantu share video gue ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. So, cukup sekian video review kali ini. Gue Ali Sodik pamit. Mari kita lanjutkan di kolom komentar untuk berdiskusi. Insya Allah gue jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.